Shalom, puji Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan menulis di Facebook tentang peristiwa yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 10, di mana Rasul Petrus berada di Yope, di rumah Simon penyamak kulit. Di sana Rasul Petrus pada saat dia berdoa, dia mendapat penglihatan tentang kain yang turun, di mana di kain itu terdapat binatang-binatang haram. Seorang hamba Tuhan ini, dia berhenti di ayat ke-16. Sampai di ayat 16, dia menulis bahwa inilah alasannya kita bisa makan daging babi. Artinya bahwa dia sementara mengatakan bahwa peristiwa itu berbicara tentang makanan yang halal dan makanan yang haram. Di ayat 15, Petrus berkata, ya, Tuhan Yesus menegaskan kepada Petrus, karena Petrus berkata bahwasanya dia tidak pernah selama hidupnya dia tidak pernah makan makanan yang haram. Di ayat 15 itu Tuhan menegaskan bahwasanya apa yang telah dihalalkan Tuhan jangan engkau haramkan. Nah, hamba Tuhan ini terpengaruh dengan ayat itu. Jika kita seorang hamba Tuhan tidak teliti di dalam membaca Alkitab, menafsir Alkitab, maka kita akan salah mengambil kesimpulan. Akibatnya apa? Ribuan orang yang membaca tentang tulisan itu, lalu akhirnya mereka juga salah di dalam memahami Alkitab. Hamba Tuhan ini tidak sampai di inti daripada firman Tuhan. Inti di dalam firman Tuhan itu ada di ayat 28-29 dan di ayat 33-34 dan di pasal 11 ayat 18 dan 19. Mulai ayat 17 di pasal 11 ayat 17, 18 ayat 19. Nah, jadi jika kita sendiri tidak teliti selaku seorang hamba Tuhan, maka kita sendiri akan mengajarkan hal yang salah kepada pendengar, kepada pembaca, apalagi kalau banyak orang mendengar, banyak orang membaca tentang tulisan itu. Padahal peristiwa ini berbicara bukan soal makanan yang haram dan halal. Tetapi peristiwa ini intinya ada di ayat 28. Ia berkata kepada mereka ketika Rasul Petrus sampai di Kaisarea bertemu dengan Kornelius. Lalu Rasul Petrus berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Dari mana Rasul Petrus tahu? Padahal Rasul Petrus sendiri bingung tentang penglihatan itu. Roh Kudus mulai memberikan pengertian kepada Rasul Petrus tentang penglihatan tersebut. Rasul Petrus menegaskan kepada Kornelius bahwa ada larangan yang sangat keras, bahwa orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang yang bukan Yahudi, bahkan tidak boleh masuk ke rumah orang-orang non-Yahudi. Tetapi Rasul Petrus berkata bahwa saat ini dia tahu kita, apalagi Rasul Petrus sendiri menyatakan dia dilarang oleh Tuhan untuk menyebut orang najis atau orang yang tidak tahir. Artinya begini, bahwa Kornelius itu adalah orang najis.
Kornelius itu adalah orang yang tidak tahir. Karena apa? Dia bukan orang Yahudi. Tetapi Tuhan berkata bahwa saat ini Kornelius itu layak untuk menerima berita Injil keselamatan, pertobatan di dalam kehidupan keluarganya. Karena apa? Kornelius adalah orang yang taat menyembah kepada Tuhan. Dia adalah orang yang memiliki kasih, hati yang penuh kasih kepada orang-orang yang tidak sebangsa dengan dia. Cornelius adalah orang Roma. Kita perhatikan ketika malaikat bertemu dengan Cornelius itu, malaikat bilang bahwa Cornelius, doamu sudah didengar oleh Tuhan dan sedekahmu sudah diterima oleh Tuhan. Kita perhatikan di dalam ayat 29 dia berkata, Rasul Petrus berkata, itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jadi Rasul Petrus tidak keberatan untuk datang bertemu dengan Cornelius, sebab dia sudah paham, Roh Kudus sudah memberikan pengertian tentang arti dan makna daripada penglihatan itu. Di ayat 33. Ini inti yang kedua. Karena itu segera aku suruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Cornelius memberikan satu penegasan bahwa dia juga diberikan pengertian bahwasanya mereka akan menerima keselamatan dari Tuhan. Sehingga mereka berkumpul satu keluarga di rumah Cornelius untuk menantikan kehadiran Petrus. Cornelius memiliki keyakinan bahwa keselamatan itu akan segera datang ke rumahnya. Kita perhatikan ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwasanya Allah tidak membedakan orang. Di dalam ayat ini, di dalam ayat 34 dia merujuk kepada Ulangan 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Artinya bahwa Tuhan Allah kita, Allah yang tidak memandang muka, tidak membedakan dia dari golongan mana. Petrus dari golongan Yahudi, Cornelius dari Romawi, saya dari Indonesia, si A dari Amerika, si B dari Belanda, si C dari Jerman, dan lain-lainnya. Allah kita itu adalah Allah untuk semua bangsa umat ciptaannya. Kita perhatikan di dalam ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia. Setiap orang dari bangsa manapun, dari Roma kah dia, dari Amerika kah dia, India kah dia, Indonesia kah dia, yang takut asalkan takut akan dia. Kata takut itu tidak sama seperti kita takut kepada setan. Takut kepada Tuhan itu artinya bahwa menghormati, menghargai, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan Allah itu sebagai Tuhan Allah pencipta alam semesta. Kita perhatikan, dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Orang yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran. Mengamalkan kebenaran itu artinya apa? Melakukan dengan sungguh-sungguh taat. Melakukan dengan sungguh-sungguh dan taat. Melakukan dengan sungguh-sungguh dan taat
Apa itu yang dilakukan? Kebenaran firman Tuhan. Perhatikan bahwa firman Tuhan ini sangat jelas. Dan tidak pernah firman Tuhan di dalam pasal 10 Kisah Para Rasul ini berbicara tentang makanan yang haram yang dihalalkan oleh Tuhan. Berbicara tentang masalah manusia, di mana orang Yahudi mengatakan bahwa bangsa-bangsa lain itu adalah kafir, bangsa-bangsa lain itu adalah najis dan tidak tahir. Perhatikan di dalam ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang menentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ini khotbah Rasul Petrus pada saat dia berada di rumah Kornelius. Jadi Rasul Petrus menegaskan bahwa Tuhan menugaskan mereka untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua bangsa tanpa memandang dari mana bangsa itu, tanpa memandang bangsa-bangsa, entah dia orang Amerika, Jerman, Belanda, Inggris, India, Indonesia. Tugas mereka adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita perhatikan ayat 35. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Jadi yang menyertai Petrus itu golongan bersunat. Artinya bahwa bangsa-bangsa lain seperti Kornelius dan saya ini adalah orang-orang yang tidak bersunat secara lahiriah. Ini peraturan bahwa orang-orang bersunat seperti Petrus, orang-orang Yahudi, orang-orang bersunat itu tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang seperti Kornelius yang tidak bersunat. Mereka tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Mereka heran karena karunia Roh Kudus dicurahkan juga kepada bangsa-bangsa lain seperti yang terjadi kepada Kornelius dan seisi rumahnya. Saudara, di dalam ayat 45 ini kita ingat bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang yang percaya, orang yang takut, orang yang melakukan taat, melakukan firman Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah pencipta alam semesta. Kita perhatikan, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, nah inilah yang kita tunggu-tunggu. Kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Mereka menerima Roh Kudus. Orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus di rumah Kornelius itu, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan atas mereka, sehingga akhirnya Kornelius dan seisi rumahnya itu memberi diri mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih, di dalam Matius pasal 10 ayat 6 dan Matius pasal 15 ayat 24 mengingatkan kepada kita. Ya, ini penegasan. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 10 ayat 6 itu begini, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, di ayat 9 itu Tuhan Yesus melarang mereka pergi ke bangsa-bangsa lain. Harus pergi kemana? Ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di pasal 15 ayat 24, jawab Tuhan Yesus,
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Inilah pegangan Petrus juga, bahwasanya Yesus itu hanya datang kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Bukan kepada saya, bukan kepada Cornelius, bukan kepada orang India, bukan kepada orang Amerika, Belanda, Yunani, India, apalagi Jerman, Inggris, dan lain-lain. Tetapi ketika peristiwa yang terjadi di Kaisarea itu, Tuhan ingin menyatakan bahwasanya sekarang ini keselamatan datang juga untuk bangsa-bangsa lain. Seharusnya kita berpikir, mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Ketika orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, maka Yesus akhirnya pergi kepada bangsa-bangsa lain. Akhirnya berlakulah bahwa keselamatan ini juga diperoleh oleh bangsa-bangsa lain. Keselamatan itu harus diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi peristiwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 itu bukan berbicara soal makanan. Tidak ada hubungan apapun dengan mau makan babi atau tidak. Tidak ada hubungan dengan ini alasannya kita bisa makan daging babi. Tidak. Untuk itu hamba Tuhan berikan pengertian dan pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Untuk membaca tentang firman Tuhan itu baca seluruh ayat. Seluruh satu perikop itu dengan baik dan benar. Lalu cari petunjuk-petunjuk lain, dukungan-dukungan lain dari kitab-kitab atau terjemahan atau versi-versi yang lain. Bila perlu cari langsung kepada sumbernya aslinya. Jangan langsung mengambil kesimpulan bahwasanya ayat ini berbicara tentang soal makan daging babi. Tidak ada. Peristiwa itu berbicara tentang bagaimana keselamatan itu telah diperoleh juga oleh saya, oleh Anda yang orang India, oleh Anda yang dari Amerika, Jerman, Belanda, dan negara-negara lain, bangsa-bangsa lain. Karena apa? Pada dasarnya Allah bangsa-bangsa lain itu adalah ilah, dewa, berhala. Hanya Allah bangsa Israel, Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, dan dialah Tuhan yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang telah datang di dalam rupa manusia dan menyelamatkan kita semua. Haleluya. Amin.